Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada video kali ini, saya akan mencoba untuk menjelaskan mengenai pembahasan contoh soal pada energi dan massa pada mata kuliah fenomena perpindahan yang dibimbing oleh Bapak Endi Yulianto, Sarjana Teknik, Magister Teknik, dan juga Ibu Ria Desiriani, Sarjana Teknik, Magister Teknik. Jadi, Prodi Teknologi Rekayasa Kimia, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Yunita Dwiasari, NIM 4004021650100 dari Prodi Teknologi Rekayasa Kimia Industri Angkatan 2021. Masuk ke contoh soal, yakni ada sebuah kawat berbentuk silinder akan diberikan aliran listrik pada pusat kawat. Akibat aliran listrik ini menyebabkan terjadinya kenaikan suhu pada pusat kawat, sehingga menimbulkan perbedaan suhu pada pusat kawat atau T dan pada permukaan kawat atau TO. Kemudian buatlah profil suhu pada sistem ini serta buatlah persamaan secara matematis dari penurunan energi balance system sehingga persamaan suhu yang terbentuk dalam sebagai berikut, yakni T dikurangi Tn0 sama dengan Se dikali R kuadrat dibagi 4K dikali 1 min R kecil per R besar kuadrat, di mana T sama dengan suhu pada pusat kawat dalam satuan Kelvin, T0 yakni suhu pada permukaan kawat pada satuan Kelvin, Se yakni laju energi listrik per volume pada satuan watt per meter kubik, lalu R besar yakni jari-jari kawat dalam satuan meter, dan K yakni konduktivitas termal kawat pada satuan watt per meter Kelvin. Nah, mohon maaf apabila gambar silindernya ini tidak sesuai, tapi bisa dibuat pemahaman aja. Ini kan ini kita pakai ini dulu. Ini kan yang ini sebagai bagi tinggi silindernya, yakni dilambangkan dengan L. Kemudian ini ada, terus ini ada heat in by conduction yang ke arah sini, yakni QR, LR, dan kalau yang heat out by conduction atau panas yang keluar, jadi QR kali RL ditambah delta R, di mana R yang ke R itu ke arah kanan, kemudian ini ada delta R, dan jari-jarinya itu pada satuan R. Terus ini ada uniform heat production by electric SE, yakni di mana SE sama dengan I per Kj, SE sendiri yakni rate of energy per volume, sedangkan I yakni current density, dan Kc itu electric conductivity. Nah, gimana kita bisa tahu ini R-nya itu dari mana? R-nya itu didapat dari, nanti kita bikin seperti arah panah, yang arahnya ke atas, ke samping kanan, dan juga menyerong ke kiri sedikit seperti ini. Nah, di mana yang atas, ini itu dilambangkan dengan Z. Kita buat kayak gambarannya aja. Gambarannya itu kalau yang atas itu Z, terus yang ke arah sini itu R, dan ke arah sini itu theta. Nah, terus kan ini yang didapatkan oleh sindirnya itu kita dapat yang R kan. Ke arah sini berarti kita dapatnya ke arah yang R. Dapat yang R, maka ini kita pakainya juga yang R. Gitu pula kalau misalnya itu ke arah sini atau ke arah atas, misal ke arah atas itu kan Z, berarti ini diganti Z, dan ini delta Z, dan seterusnya. Terus lanjut kembali ke SE, nah SE sama dengan ampere kuadrat dikali sentimeter pangkat min 4 dikali ohm pangkat N
kali sentimeter pangkat min 1 hasilnya ampere dikali ohm, terus dikali lagi dengan ampere dibagi sentimeter pangkat 3. Sentimeter pangkat 3 didapat dari mana? Didapat dari yang di penjumlahan yang ini, sentimeter pangkat min 4 dan min 1, di mana ini nanti penjumlahannya atasnya itu sentimeter, min 4 dikurangi, buka kurung, min 1, berarti kan artinya sentimeter pangkat min 3. Ini kan kalau disejar, kalau dibagi, berarti negatifnya hilang. Terus, SE sama dengan buat per sentimeter pangkat 3. Nah, terus, T sama dengan F kuadrat dikali R, theta, Z. Ini dicoret kenapa? Karena kita udah tahu dia itu arahnya ke mana, yaitu ke arah R. Yang ini tadi. Lalu kita tuliskan in atau input sama dengan buka kurung QR dikali RR tutup kurung dikali 2Pi kali R kali L. Sama dengan 2PL dikali buka kurung R kali QR tutup kurung LR. Lalu out atau outputnya, yakni kita masukkan nilai yang panas yang keluar ini tadi, yaitu QR, yaitu buka kurung QRLL, yakni QRLR ditambah delta R tutup kurung dikali buka kurung 2Pi buka kurung R ditambah delta R tutup kurung dikali L tutup kurung lagi 2PL dikali buka kurung R dikali QR tutup kurung LR ditambah delta R. Nah, sebelumnya yang sebelumnya yang ini rumusnya ini 2P kali R kali L, dan yang ini tuh didapat dari rumus luas silinder ya. Rumus luas silinder 2P kali R kali T, di mana di sini kan T-nya itu dilambangkan dengan L, berarti T-nya kita ganti L. Lalu kita ketahui rate of energy production by electrical dissipation yakni 2PR dikali delta R dikali L dikali SE. Terus kita hitung hasil energy balance, yakni input dikurangi output ditambah dengan energy production sama dengan 0. Lalu kita masukkan nilai-nilai yang sudah kita peroleh sebelumnya, yang ini, dua ini, dan yang ini, yaitu input, output, dan juga energy production, 2PR dikali R kali QR kali LR dikurangi, buka kurung, 2PL, buka kurung lagi, R dikali QR, tutup kurung, LR ditambah delta R. Kemudian ditambah, buka kurung, 2PR dikali delta R, dikali L, tutup kurung, dikali SE, sama dengan 0. Lalu ini semua kita bagi dengan 2Pi kali L kali delta R, yang di sini dibagi ini. Lalu kita jumlahkan dan didapat hasilnya yaitu yang ini, yaitu buka kurung R dikali QR tutup kurung LR dikurangi buka kurung R dikali QR tutup kurung LR ditambah delta R ditambah R dikali SE dibagi delta R sama dengan 0. Nah, lalu untuk menghilangkan delta R-nya yang di sini tuh kita limitkan terlebih dahulu. Kita limitkan delta R sama dengan 0, lalu masukkan persamaan yang sebelumnya ini, terus didapatkan hasil yakni D buka kurung R dikali QR tutup kurung dibagi DR sama dengan R dikali SE. Ini pindah ruas ya. Lalu kita dapatkan persamaan yakni R dikali QR sama dengan R kuadrat dikali SE dibagi 2 tambah C1. Lalu kita masuk ke boundary condition.
1 sama dengan 0, C1 juga sama dengan 0. Rumus yang tadi kita tuliskan terlebih dahulu, yakni QR sama dengan R dikali SE dibagi 2 ditambah C1 per R. Lalu kita masukkan QR sama dengan R dikali SE dibagi 2 ditambah 0 dibagi 0. Hasilnya QR sama dengan R dikali SE dibagi 2. Lalu QR sama dengan min K dikali dt per dr. Ini didapat dari hukum kuartil. Lalu dikali dt per dr sama dengan R kuadrat dikali SE dibagi 2. Setengah K ditambah C2 atau konstanta 2. Jadi P sama dengan min SE dibagi 2K dikali R kuadrat per 2 ditambah C2. Lalu kita hitung boundary condition 2, di mana R sama dengan R besar, di mana R kecil sama dengan R besar, T sama dengan T0. Lalu kita masukkan persamaan T-nya, yakni T sama dengan SE dikali R kuadrat dibagi 4K ditambah C2. Di mana T itu kan tadi jadi T0, berarti T0 sama dengan SE dikali R besar kuadrat dibagi 4K ditambah C2. Berarti jadinya itu T min T0 sama dengan SE dibagi 4K dikali jari-jari kuadrat dikali buka kurung 1 minus R dibagi jari-jari pangkat 2 tutup kurung. Yang berarti ini sudah sesuai dengan persamaan yang ada di soal tadi. Yang ini berarti sudah sesuai ya. Sekian penjelasan pada pembahasan contoh soal dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan pada saat menjelaskan atau pada saat menyebutkan satuan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.